Rusia masih kuasai pertempuran Ukraina, Amerika Serikat dan negara barat mulai panik. Rusia masih kuasai pertempuran Ukraina, Amerika Serikat dan negara barat mulai panik. Presiden Amerika Serikat Joe Biden harus menghadapi kepanikan di antara sekutu Amerika Serikat di Eropa yang berusaha mengakhiri krisis di Ukraina dengan cara apapun. Kolumnis David Ignatius dalam sebuah artikel di Washington Post mengatakan Rusia lebih kuat dan solid di medan pertempuran. Menurut dia, keberhasilan pasukan Rusia di medan perang menyebabkan kekhawatiran bagi Presiden Amerika Serikat. Dia mengatakan jika tugas yang harus segera dilakukan Biden adalah menenangkan negara-negara barat yang masuk dalam skema pertempuran di Ukraina. Tugas paling mendesak Biden adalah menenangkan sekutu Eropa yang panik yang berbicara tentang perdamaian dengan cara apapun, takut dengan biaya konflik yang berlarut-larut, tutur Ignatius. Satu upaya yang mungkin cara terakhir Amerika Serikat dan Eropa dalam menyatukan diri memberlakukan larangan impor minyak Rusia melalui laut. Kemudian Jerman setuju untuk memberi Kiev sistem dan tank pertahanan udara, tutur pakar tersebut. Sejak 24 Februari, Rusia telah melakukan operasi khusus untuk desanifikasi dan demilitarisasi. Putin menyebutkan tujuan perlindungan orang-orang yang telah menjadi sasaran intimidasi dan genosida oleh rezim Kiev selama 8 tahun. Di sisi lain, Amerika Serikat mengkhawatirkan konsekuensi tidak terduga dari keputusan Biden di Ukraina. Keputusan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk mengirim HIMARS MLRS ke Ukraina dikhawatirkan memiliki konsekuensi yang tidak terduga bagi keamanan internasional, kata pakar geopolitik Prancis Sempa, penulis sebuah artikel untuk majalah American Thinker. Pada awalnya, pemimpin Amerika itu mengatakan bahwa Washington tidak akan memasok rudal ke Ukraina untuk menyerang Rusia. Namun beberapa hari kemudian dia berubah pikiran dan mengumumkan keputusan untuk memberi Ukraina sistem rudal dan amunisi yang lebih modern. Selama konflik militer, kebingungan seperti itu bisa menjadi sangat berbahaya, kata Sempa. Penulis publikasi mengutip kata-kata seorang sumber dari pemerintah Biden yang menurutnya mereka akan dapat mencapai target pada jarak hingga 80 km. Tentu saja, ketika pasukan Ukraina menerima sistem rudal ini, tidak ada yang mencegah mencapai target di wilayah Rusia, kata pengamat. Humas mencatat bahwa pembalikan seperti itu dalam kebijakan Biden terjadi segera setelah Amerika Serikat mendukung masuknya Finlandia dan Swedia ke NATO. Sebagai tanggapan, seperti yang diingat Sempa, Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan bahwa dengan masuknya Swedia dan Finlandia ke NATO, tidak mungkin lagi membicarakan status non-nuklir Baltik. Presiden Amerika Serikat Joe Biden harus menghadapi kepanikan di antara sekutu Amerika Serikat di Eropa yang berusaha mengakhiri krisis di Ukraina dengan cara apapun. Kolumnis David Ignatius dalam sebuah artikel di Washington Post mengatakan Rusia lebih kuat dan solid di medan pertempuran. Menurut dia, keberhasilan pasukan Rusia di medan perang menyebabkan kekhawatiran bagi Presiden Amerika Serikat. Dia mengatakan jika tugas yang harus segera dilakukan Biden adalah menenangkan negara-negara barat yang masuk dalam skema pertempuran di Ukraina. Tugas paling mendesak Biden adalah menenangkan sekutu Eropa yang panik yang berbicara tentang perdamaian dengan cara apapun, takut dengan biaya konflik yang berlarut-larut, tutur Ignatius. Satu upaya yang mungkin cara terakhir Amerika Serikat dan Eropa dalam menyatukan diri memberlakukan larangan impor minyak Rusia melalui laut. Kemudian Jerman setuju untuk memberi Kiev sistem dan tank pertahanan udara, tutur pakar tersebut. Sejak 24 Februari, Rusia telah melakukan operasi khusus untuk desanifikasi dan demilitarisasi.
Putin menyebutkan tujuan perlindungan orang-orang yang telah menjadi sasaran intimidasi dan genosida oleh rezim Kiev selama 8 tahun. Di sisi lain, Amerika Serikat mengkhawatirkan konsekuensi tidak terduga dari keputusan Biden di Ukraina. Keputusan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk mengirim HIMARS MLRS ke Ukraina dikhawatirkan memiliki konsekuensi yang tidak terduga bagi keamanan internasional, kata pakar geopolitik Prancis Sempa, penulis sebuah artikel untuk majalah American Thinker. Pada awalnya, pemimpin Amerika itu mengatakan bahwa Washington tidak akan memasok rudal ke Ukraina untuk menyerang Rusia. Namun beberapa hari kemudian dia berubah pikiran dan mengumumkan keputusan untuk memberi Ukraina sistem rudal dan amunisi yang lebih modern. Selama konflik militer, kebingungan seperti itu bisa menjadi sangat berbahaya, kata Sempa. Penulis publikasi mengutip kata-kata seorang sumber dari pemerintah Biden yang menurutnya mereka akan dapat mencapai target pada jarak hingga 80 km. Tentu saja, ketika pasukan Ukraina menerima sistem rudal ini, tidak ada yang mencegah mencapai target di wilayah Rusia, kata pengamat. Humas mencatat bahwa pembalikan seperti itu dalam kebijakan Biden terjadi segera setelah Amerika Serikat mendukung masuknya Finlandia dan Swedia ke NATO. Sebagai tanggapan, seperti yang diingat Sempa, Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan bahwa dengan masuknya Swedia dan Finlandia ke NATO, tidak mungkin lagi membicarakan status non-nuklir Baltik.